Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh menteri di kabinet untuk menggunakan Maung sebagai mobil dinas. Hal ini disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna beberapa hari lalu. Presiden Prabowo meminta para menterinya untuk tidak lagi menggunakan jenis mobil lain saat bertugas atau dipanggil ke istana. Meski demikian, para menteri tetap dibolehkan menggunakan mobil selain Maung asal pada hari libur saja. Prabowo mengatakan Indonesia perlu bangga karena mampu memproduksi mobil Maung Pindad. Ia sendiri telah menggunakan mobil tersebut sejak dilantik menjadi presiden tahun lalu. Seperti diketahui, Maung adalah kendaraan bermotor 4x4 yang diproduksi oleh PT Pindad BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan. Lantas pesan politik apa di balik instruksi Presiden mewajibkan mobil Maung sebagai kendaraan dinas para menteri? Lalu apa tanggapan para menteri dengan Maung menjadi kendaraan dinas? Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaan. Apakah ada pesan politik di balik instruksi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang mewajibkan para pejabat negara untuk menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya? Kami akan langsung mengajak Anda untuk menyapa narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Syamsu Rizal Marzuki atau Deng Ical yang merupakan anggota DPR RI fraksi PKB. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya kami juga akan menyapa Saleh Daulay yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi PAN. Selamat malam, Mas Saleh. Malam, sudah hadir bersama kami, terima kasih banyak. Dan kami juga akan menyapa bersama Viva Yoga Mauladi yang merupakan Pak Wamen Transmigrasi. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wamen. Baik. Dan di tengah-tengah kami yang baru hadir juga kami akan menyapa sudah ada Prof. Nyarwi Ahmad yang merupakan pakar komunikasi politik. Selamat datang Prof. Nyarwi, sehat selalu. Ya, tentunya sebelum kita berbicara tentang permasalahan ataupun instruksi dari Presiden Republik Indonesia ini, pertama-tama pemirsa kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Saya berangkat, saya pergi. Saya mau incognito, jadi saya nggak mau pakai. Saya pakai mobil biasa, tapi saya pakai Alphard. Udah lama saya nggak menikmati Alphard. Enak juga ini ya. Tapi, Prabowo, ingat, kamu presiden di Indonesia, harus beri contoh. Ya sudah, pakai Maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai Maung. Saya nggak mau tahu tuh. Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya nggak panggil kau, bolehlah kau pakai mobil itu. Ya, itu tadi kita sama-sama sudah mendengarkan pernyataan dari Presiden. Langsung saja kita tanyakan kepada Bang Viva Yoga. Bang Viva, mungkin Anda bisa memberikan tanggapan? Baik, kita akan mencoba untuk menghubungi kembali bersama Bang Viva Yoga. Namun pertama-tama kita langsung saja menanyakan kepada Deng Ical. Deng Ical, ini pernyataan yang sangat menarik ya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Boleh kita minta tanggapannya? Boleh. Yang penting adalah sudah ada goodwill. Ya. Dan ini patut untuk kita apresiasi. Walaupun goodwillnya Pak Presiden kemarin itu ada satu yang kurang sreg lah bagi saya. Karena dia bilang, yang bagus-bagus nanti dipakai kalau nggak sama saya. Berarti ini kurang bagus. Padahal mobil ini menurut saya ya bagus lah dalam konteks kelasnya. Saya sendiri sudah pernah melihat fisiknya, sudah pernah ke Pindad, sudah teman-teman juga sebagian sudah ada yang ke showroomnya di Tangerang sana itu, dan kesimpulannya semuanya bagus. Untuk harganya ya, dengan harga yang 500 sampai 700 juta itu ya sudah cukup luar biasa. Tetapi yang paling utama itu bukan cuma harga dan segmennya saja, tetapi yang paling penting itu adalah karena komitmen kandungan lokalnya yang sudah bisa sampai 70% loh itu. Sudah bisa sampai 70%. Walaupun juga platformnya itu masih pakai mesin dari luar, masih pakai rangka dari luar, tetapi secara keseluruhan kandungan lokalnya itu sudah boleh dianggap 70% lah, dan itu sebuah kemajuan yang luar biasa. Saya juga kaget, secara pribadi kaget karena ini
kurang ada tanda-tanda tiba-tiba disampaikan, dideklarasikan untuk semuanya pakai. Padahal sebenarnya dari awal pelantikan beliau sebagai presiden itu, dan kita pernah membicarakan di komisi soal industri strategis pertahanan dan bagaimana termasuk dengan undang-undang tahun 2019 tentang penggunaan sumber daya untuk pertahanan, itu kita sudah bicarakan itu sebagai bagian dari industri strategis nasional. Tetapi ternyata beliau tidak memberikan tanda-tanda, langsung memerintahkan. Mudah-mudahan ini diikuti dengan dukungan administrasi. Teman-teman di kementerian dan lembaga ini sudah punya budget atau punya sumber daya untuk bisa langsung mengadakan, dan sudah berkoordinasi dengan PT Pindad bahwa dalam 1-2 bulan ke depan ini sudah mampu menyediakan 54 kementerian, ya 108 dengan wakil-wakil menteri, dan mungkin sekjennya juga dan lain-lain, itu bisa jadi 200-an. Dan mudah-mudahan juga teman-teman di DPR nanti, Bang Saleh dan Prof ini juga bisa punya kesempatan kebagian, walaupun tentu dengan perlakuan yang kurang lebih sama. Ya, Bang Saleh, boleh kita minta tanggapannya. Apakah menurut Anda ada pesan politik di balik instruksi dari Presiden ini, Bang Saleh? Ya, tentu menurut saya ya tentu ada makna-makna politik yang saya kira bisa dicerna oleh kita semua. Salah satu begini, ini kan persaingan industri otomotif itu sudah terasa sekali. Karena di Indonesia saat ini, kalau saya lihat, itu ada banyak sekali perusahaan-perusahaan otomotif yang sekarang berlomba-lomba untuk menjual barang dan produknya di Indonesia. Salah satu yang begitu besar sekarang adalah BYD kan, itu lumayan besar. Dan saya kira itu memiliki daya tarung dan daya saing yang cukup besar juga di Indonesia. Nah karena itu kalau kita bandingkan dengan apa yang kita miliki saat ini kan ya, belum ada apa-apanya kita gitu. Apalagi di negara-negara tetangga sebelah, ya baik di Malaysia, Vietnam dan juga beberapa negara lain yang dekat dengan kita. Ini mobil nasional mereka itu sebetulnya sudah berjaya, katakan seperti itu, karena sudah dipakai juga. Dan tidak ada bedanya dengan ternyata mobil-mobil buatan katakanlah dari Jepang, Korea atau juga dari Eropa dan Amerika. Jadi itu sebetulnya saya kira pesan itu ada. Itu satu. Kemudian kedua, saya percaya kalau Presiden Prabowo mengatakan ini kita harus punya gitu, saya percaya itu bisa terjadi. Hanya saja memang Presiden harus fokus juga bagaimana supaya industri otomotif kita itu bisa memproduksinya. Jangan sampai nanti kita berharap lahir 6.000, 7.000 mobil seperti itu, ternyata produsennya atau industrinya tidak sanggup mengadakan. Jadi karena itu ini juga penting untuk diperhatikan. Jadi yang kita pertanyakan sekarang bukan sebetulnya jadi apa nggak jadinya, kan udah jadi, mobilnya sudah jalan, udah dipakai setahun sama Presiden. Nah kemudian tadi, apakah targetnya hanya menteri? Kalau tadi kan dia katakan nanti Anda harus pakai gitu. Sebetulnya boleh kalau hanya berhenti sampai menteri. Tetapi kalau misalnya proyeksinya hanya berhenti sama menteri, sampai pada tataran menteri dan juga anggota kabinet, berarti kan sebetulnya visinya kecil. Tetapi saya visi Prabowo itu besar. Nah nanti setelah misalnya menterinya sudah dapat, sudah jalan, sudah memberi contoh, ternyata mobilnya bagus, diminati oleh banyak pihak, nanti orang-orang yang punya duit di sekitarnya juga akan dimotivasi untuk memakai itu. Dan pada akhirnya rakyat Indonesia yang jumlahnya sekarang lebih dari 275 juta ini, dan sebagian besar diantaranya punya mobil juga gitu, itu akan melirik ini sebagai produk yang juga menjadi andalan kita. Dan yang paling penting lagi salah satunya ya pesan politik globalnya, ya dalam geopolitik, saya kira kalau kita sudah mampu memproduksi mobil sendiri dalam negeri, ini harkat martabat bangsa kita sebagai negara yang katakanlah di ASEAN ini, itu juga akan diperhitungkan di pentas global. Dan itu saya kira yang dilakukan oleh Prabowo hari-hari ini, ya pergi ke luar negeri, bertemu dengan banyak pimpinan kepala negara, dan tentu apa yang akan dijual dari kita banyak hal. Tadi bukan hanya sumber daya manusia dan sumber daya alamnya saja, tetapi hasil-hasil produk dari negara kita ini sudah bisa berkembang besar. Dan pada akhirnya nanti saya juga berharap jangan hanya berhenti pada mobil ini, sebab yang dulu zaman almarhum Presiden Habibie hidup, itu sebetulnya dia menginginkan sekali kita memproduksi pesawat. Sebab untuk konektivitas antara satu pulau dengan pulau lain, antara satu kota dengan kota lain, antara satu provinsi adalah pesawat. Dan itu tentu juga akan menjadi agenda nasional. Dan itu saya kira cita-cita yang luar biasa luhur ya. Dan kita harapkan berhasil dulu mobil ini. Ya kita doakan, dan tentu kami di DPR sangat senang ya dengan cita-cita dari Pak Prabowo seperti ini. Boleh, Prof Nyawir, kita menanggapi apa yang telah dikatakan oleh kedua bapak-bapak ini. Kita akan melihat apakah benar yang disebutkan tadi bahwa pernyataan dari Presiden yang tetap
dilontarkan pada sidang kabinet paripurna ini, apakah juga bisa dimaknai bahwa memang awalnya dari menteri, tapi ini merupakan simbol agar para menteri juga merupakan awal untuk kebanggaan terhadap produk dari dalam negeri? Ya, saya setuju kalau dikatakan bahwa Pak Prabowo punya semangat nasionalisme yang tidak hanya retoris ya, tidak hanya omon-omon, tapi diwujudkan dalam hal yang nyata gitu ya. Dan itu dalam bentuk rencana misalnya mengembangkan industri mobil nasional. Ini kan sebenarnya keinginan banyak orang ya, bahkan di masa dulu gitu ya, kita hampir punya ya, namanya Timor, walaupun itu tidak berhasil ya, seperti itu. Dibandingkan banyak negara tentu saya setuju ini terlambat ya, terlambat karena misalnya Vietnam paling enggak yang tertinggal aja 2019 sudah mulai, Malaysia jauh lebih lama lagi kan gitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana itu dilakukan. Nah ini yang saya kira gitu ya menjadi tantangan ya, tidak hanya dari kepemimpinan Pak Prabowo tapi terutama dari pelaksana ya, para menteri membantu presiden dan juga kemampuan anggaran negara juga saya kira ya. Nah tetapi perlu diingat ya Windy, sebagai bangsa saya kira Indonesia itu pasar yang luar biasa dan kita selama ini hanya sekedar pasar saja dari berbagai brand atau produk-produk yang ada, itu satu. Terus yang kedua, sudah lama juga orang kita itu kalau dengan produk asing gitu ya, mindsetnya atau mentalnya itu underdog, pasti bagus yang asing, kira-kira gitu. Walaupun faktanya memang banyak juga yang kualitasnya itu memang lebih terjaga, tersertifikasi lebih baik. Nah tantangannya tentu kalau misalnya tadi mau dikembangkan produk mobil nasional, sejauh mana itu kompetitif, sejauh mana kualifikasinya bagus, termasuk pricing dan harganya juga, gitu ya. Dan segmen pasarnya saya kira bisa dimulai dari kalangan elit ya. Karena kalau kita berharap di tengah kondisi ekonomi hari ini gitu ya, masyarakat itu kan kita dengar juga para pelaku industri otomotif kan juga mengeluh ya, dengan penjualan yang susah seperti itu. Nah pertanyaannya pasarnya yang mana kan gitu. Nah kalau dimulai dari para pejabat, para elit ya, saya kira ada. Kita contohkan saja kepala daerah berapa, 500-an lebih. Ya, dimulai dari para pejabat negara. Dan langsung saja kita tanyakan kepada Pak Wamen Transmigrasi, Mas Viva Yoga. Kita ingin menanyakan kepada Anda, menanggapi dari pernyataan dari Presiden yang mewajibkan para kepala negara, maksud kami para pejabat negara dan juga menteri-menteri ini menggunakan mobil maung pindad. Ya, kami sangat senang apabila menggunakan mobil nasional karena di samping ini instruksi Presiden pada waktu rapat kabinet kemarin, sebenarnya Mbak, sejak jauh hari pada waktu pertama kali retreat setahun yang lalu, Bapak Presiden Prabowo telah menginstruksikan nanti bukan hanya anggota kabinet yang akan menggunakan mobil maung, tetapi juga seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat daerah yang lainnya, apabila mobil nasional sebagai bagian dari kemandirian industri otomotif nasional ini bisa berkembang, itu nanti akan kita gunakan. Bayangkan dalam tahun 2024 menurut data Gaikindo, mobil impor yang masuk itu 80.000 unit. Dan ini menjadi pangsa pasar yang sangat luar biasa. Dan kita menginginkan bahwa ada kebanggaan, ada narasi nasionalisme Indonesia yang ingin dikembangkan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa hanya untuk sekelas mobil seharusnya ini bisa. Karena berkaca dari sejarah, pada saat B.J. Habibie di BPPT mau memproduksi mobil Mario tapi belum berhasil, kemudian mobil Timor belum berhasil, dan ini saatnya pada era kepemimpinan Presiden Prabowo, saya rasa untuk tahun-tahun ke depan ini akan kita suatu hal yang cerah yang akan kita gunakan, karena sekarang ini sudah produksi sekitar 700 atau 800 unit mobil maung dan ini akan semakin bertambah. Saya mengusulkan agar dari pihak Danantara juga bisa menyuntik dananya, jangan sampai kemudian hanya karena persoalan dana, dan ini adalah bagian dari program strategis nasional dari pemerintah yang harus betul-betul fokus serius untuk bisa dikembangkan.
terutama nanti dalam proses tentang teknologi, kemudian penggunaan TKDN yang sekarang hanya 70%, nanti bisa dikembangkan menjadi 100%. Dan saya sangat yakin sumber daya manusia Indonesia kalau hanya sekedar membuat mobil itu sangat-sangat bisa. Tinggal sekarang ada kolaborasi, sinergi dari seluruh stakeholder, terutama dari dunia otomotif, dari konsumen, dari pemerintah, dan dari pihak swasta, untuk bersatu padu membangkitkan semangat dengan mobil maung dan produk mobil nasional ini akan bisa kita produksi sebagai karya dari anak bangsa sendiri. Baik, Deng Ical, ternyata tidak hanya para menteri, tapi juga rencana untuk kepala daerah juga nanti. Bagaimana dengan DPR? Dijawab nanti ya. Kita masih akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini. Kami hadir di Apa Kabar Indonesia Malam.